Assalamualaikum teman-teman. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Ya, alhamdulillah kita dipertemukan kembali di channel ini. Teman-teman, ya lagi rame ya video Gus Miftah, di mana beliau ini ya begitu ngototnya menginginkan agar ya warung makan, restoran itu tetap buka di siang hari pada bulan suci Ramadan. Restoran makanan itu tetap buka di siang hari. Itu keinginan Gus Miftah, teman. Saya nggak setuju kalau ada restoran buka di siang hari, ada orang puasa teriak-teriak minta ditutup. Entah ya, sebenarnya apa motif ya, tujuan utama dari Gus Miftah ini begitu ngototnya untuk menginginkan agar restoran tersebut itu tetap buka di siang hari pada saat bulan suci Ramadan. Ya, apakah karena memang ya itu berangkat dari kepedulian beliau terhadap ya saudara-saudara kita pelaku UMKM ya, khususnya bergerak di bidang kuliner. Ya, atau memang itu karena berangkat dari ya diri pribadi beliau sendiri. Yaitu ketika beliau ingin mencari makanan di siang hari pada bulan Ramadan, itu beliau itu tidak susah-susah untuk mencarinya, teman-teman. Ya, entah karena apa, wallahu alam. Apakah karena pertama, ya karena beliau ini memang ya peduli terhadap ya masyarakat yang bergerak di bidang kuliner, atau memang karena diri pribadi beliau itu sendiri. Ya wallahu alam, teman-teman. Dan mungkin baiknya coba kita simak video berikut ini ya dari seorang Gus Miftah yang menginginkan kalau saja ya kalau seharusnya itu ya warung makan atau restoran itu tetap buka di siang hari pada saat bulan Ramadan. Saya nggak setuju Ya, kalau ada restoran buka di siang hari, ada orang puasa teriak-teriak minta ditutup. Kamu puasanya amatiran. Oh, beliau nggak setuju, teman-teman ya. Kok ngoten Gus? Enggak. Kenapa mereka bagi saya buka nggak ada masalah? Ada hak di situ Allah katakan faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Ya, beliau berdalil ya, beliau berhujjah di surah Al-Baqarah dan memang benar, teman-teman. Ya, memang benar. Ada beberapa orang golongan di situ yang dimana itu mereka itu tidak diwajibkan untuk berpuasa. Artinya ya mereka itu ya boleh dan tidak ya, berdosa ketika beliau tidak berpuasa di bulan suci Ramadan karena ada uzur syar'inya. Ada hak orang sakit. Orang sakit juga butuh makan karena mereka boleh tidak berpuasa. Musafir boleh tidak berpuasa. Plak kabeh mau kon tutup, wong loro arep mangan opo? Ya, kalau semua tutup ya orang sakit mau makan apa, teman-teman? Artinya tadi ya. Dan teman-teman ya, ternyata video ini bukan cuma satu kali ya, melainkan ada video lain yang dimana Gus Miftah ini juga dengan ngototnya ya, kalau bisa warung makan atau restoran itu tetap buka di siang hari pada saat bulan suci Ramadan. Kalau dia baik Pak gak akan korupsi. Kalau dia baik gak akan menyakiti hatinya rakyat. Kalau dia baik Pak gak akan tersinggung. Restoran buka di siang hari di bulan Ramadan. Tuh. Ya lagi-lagi teman-teman beliau ya menyinggung persoalan orang-orang yang ya, menyuruh agar warung makan itu ya baiknya ditutup pada saat bulan suci Ramadan di siang hari ya. Baiknya ditutup pada saat siang hari. Kalau sore atau malam ya terserah. Jangan malah teriak-teriak takbir. Waduh Pak. Murah amat takbir hanya untuk nutup rumah makan. Kalau saya ketemu Pak Pizul ada rumah makan bukan takbir Pak, tapi traktir gitu Pak. Beliau malah minta ditraktir, teman-teman. Lagi-lagi persoalan ya badok, teman-teman ya. Persoalan makanan ya isi perut, teman-teman. Itulah alasan Bapak kenapa orang puasa itu mulutnya bau. Oke, alasannya mulutnya orang puasa itu bau. Coba kita dengar. Supaya orang puasa itu banyak diamnya. Maka bulan Ramadan itu yang perlu ditutup bukan restorannya tapi mulutnya. Jadi itulah tadi, teman-teman ya. Ternyata ada beberapa video di mana Gus Miftah ini ya begitu ngototnya, begitu semangatnya agar kiranya ya restoran atau warung makan ya itu tetap buka di siang hari pada saat bulan suci Ramadan. Ya. Entah ya, makanya saya di awal tadi bilang, entah sebenarnya ya, beliau mengatakan hal ini yaitu memang karena berangkat atas ya kepedulian beliau terhadap ya saudara-saudara kita pelaku UMKM, khususnya ya, mereka ini yang ya, bergerak di bidang kuliner, atau memang ya, itu berangkat dari diri pribadi beliau sendiri. Ya, ketika ingin mencari makanan di siang hari, beliau tidak susah-susah ya. Entah ya karena apa, wallahu alam, apa karena yang pertama atau yang kedua. Karena ada begitu banyak ya timbul ya, persepsi atau asumsi di tengah umat, teman-teman, bahwa Gus Miftah ini ya justru menyukai orang-orang yang tidak berpuasa. Ya tetapi wallahu alam ya benar atau tidaknya. Ya kita ya tetap berhusnuzon. Beliau ini sebenarnya ya baik, tujuannya baik ya. Bagaimana agar para pelaku UMKM ini, bagaimana saudara-saudara kita ini yang khususnya bergerak di bidang kuliner, mereka itu tetap mendapatkan ya pemasukan, teman-teman. Ya, mendapatkan pemasukan rezeki ya di bulan suci Ramadan.
Nah, kembali ke persoalan Gus Miftah itu tadi, seharusnya Gus Miftah itu ya menjelaskan teman-teman. Ya, kalau beliau tidak setuju akan orang yang menginginkan atau teriak-teriak untuk menutup warung makannya, restorannya di siang hari pada bulan suci Ramadan, seharusnya Gus Miftah juga menjelaskan solusinya. Ya, dan sebenarnya solusinya bisa teman-teman, kita ambil jalan tengahnya. Ya, sebenarnya kita ini bisa mengambil jalan tengahnya. Mungkin insya Allah kita akan mendengarkan ya, dan akan insya Allah akan lebih dijelaskan secara detail rinci oleh Buya Yahya terkait mengenai hal ini teman-teman. Ya. Kita harus bisa membedakan. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah wajib bagi setiap orang yang beriman. Tapi untuk bisa amar ma'ruf nahi mungkar harus dengan ilmu. Benar. Ya, Masya Allah. Jadi tidak hanya modal semangat teman-teman ya. Saya sependapat beliau. Ya, amar ma'ruf nahi mungkar tetap wajib setiap individu, tetapi kita harus mengerti ilmunya. Enggak asal kayak gini, asal nabut teman-teman ya. Jadi kalau kita itu ingin membersihkan rumput yang berada di tempat padi itu harus tahu ilmunya. Iya. Kalau ingin memotong benalu harus tahu ilmunya. Jangan-jangan pohonnya yang lain juga dipangkas gara-gara ngerti. Iya. Amar ma'ruf nahi mungkar harus ada ilmunya. Kalau tidak ada ilmunya bisa salah. Nah, ya kita harus mengerti lah fikihnya, memiliki ilmunya. Kalau enggak bisa salah teman-teman. Ini penting juga disimak bagi teman-teman yang ya Masya Allah saya hargai semangat Anda ya dalam beramar ma'ruf nahi mungkar. Ya pentingnya kita itu mempelajari terlebih dahulu ilmunya teman-teman. Rumah makan yang dibuka di siang hari tidak semua adalah rumah makan yang haram dan melanggar. Iya. Misalnya rumah makan yang memang berada di lintas musafirin, orang musafir. Oke. Sebab orang musafir itu adalah orang yang boleh berbuka puasa. Iya. Lalu disiapkan. Tapi kalau memang ada rumah makan di sebuah tempat dan memang jangankan yang ada hanya orang kampung situ. Iya. Lalu melayani orang itu tidak pernah memperhatikan, tahu tetangganya juga dilayani dan sebagainya, berarti dia mengajak kepada kemaksiatan. Iya. Dia sudah tahu pembelinya itu memang ya orang yang wajib berpuasa, ya bukan seorang musafir, nggak sakit juga, nggak hamil juga, tetapi tetap dilayani. Ya, dengan kesadarannya itu ya maka itu bisa mendapatkan dosa teman-teman bagi si pemilik usaha tersebut, pemilik warung tersebut. Maka tidak langsung di sweeping semacam itu, diingatkan dulu karena mungkin dia tidak mengerti. Iya. Bahkan ini pengalaman juga kita dengar, dia sendiri puasa kok. Terus jualan apa? Karena yang penting menurut dia itu halal itu nggak murni. Iya. Nah itu loh orang awam itu begitu. Jadi jangan langsung dibek begitulah, hati-hatilah. Amar ma'ruf nahi mungkar nggak pakai ilmu kan kacau. Karena itu ternyata orang itu pernah ini adalah dia itu menganggap yang haram itu nyuri. Iya. Kalau gitu nggak haram. Makanya dia jual beli, kenapa? Ini jual beli kok. Ya dianggap sah-sah saja ya. Dia nggak puasa gara-gara kamu. Ya urusan dia, ya begitu. Iya. Nah kalau ingin begitu, jadi dakwah itu harus halus. Oke. Yang kita rindukan Allah lah, bukan hanya menanti pengen dilihat oleh koran bahwasanya ini al-bahjah. Masya Allah, saya sependapat dengan beliau. Amar ma'ruf nahi mungkar lalu membuat ini, wah nggak perlu itu. Diperhatikan dulu, nasihati pelan-pelan ibu. Kalau memang melayani untuk orang sakit, apalagi di samping rumah sakit ya, mungkin ada ini, tapi harus ada tutup rapi. Tapi kalau memang ada orang kurang ajar terang-terangan, ya, mencolok bahkan ya. dia sendiri tuan rumahnya tuh makan penjualnya tuh seenaknya, memang tidak punya adab dia. Iya. Nah itu ya sedikit dikasih ketegasan lah. Iya. Ya, jadi itulah tadi teman-teman ya video daripada Buya Yahya yang sangat Masya Allah. Ya, beliau menjelaskan dengan rinci, ya detail, ya bahwa memang ada beberapa orang yang mereka itu tidak wajib berpuasa. Dan kalau orang tersebut itu boleh, ya, pemilik rumah makan itu memberikan makanan kepada mereka. Ya, tetapi bagi orang yang wajib berpuasa, ya kita sebagai pemilik warung makan atau restoran kita tidak boleh menjual kepada mereka. Ya sebab itu sama saja takutnya, bahkan bisa sampai ya kita akan ikut juga dosanya. Karena itu sama saja kita saling berta'awun dalam hal kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan sebenarnya solusinya bisa teman-teman, kita ambil jalan tengahnya ya. Sebenarnya kita ini bisa mengambil jalan tengahnya. Apa itu? Ya nih warung makan itu tetap buka, tetapi ya ia tuliskan dan ia hanya melayani orang-orang yang memang ya di situ tidak wajib berpuasa. Yang kedua ya minimal pada saat ya bagi Anda teman-teman, mohon maaf ya bagi saudara-saudaraku yang pelaku UMKM, ya kalau bisa usaha Anda itu di siang hari, kalaupun Anda tetap buka lah. Walaupun Anda tetap buka ya, itu kalau bisa ya tidak terlalu mencolok. Ya, bisa mungkin ditutupin gorden dan lain sebagainya. Ya,
Dan yang terpenting itu tadi yang pertama, bahwa kita hanya melayani orang-orang yang mereka itu tidak wajib berpuasa. Nah, seharusnya Gus Miftah itu ya seperti itu, ya, menjelaskan ya solusinya juga. Silakan Anda kalaupun memang Anda ingin berjualan, mungkin baiknya ya ditutup dan hanya memperlakukan bagi orang-orang yang mereka itu tidak wajib berpuasa. Kemudian juga Bu Yahya tadi kan memberikan nasihat kepada orang-orang atau pelaku amar ma'ruf nahi munkar agar kiranya dalam melakukan hal tersebut, ya, khususnya itu tadi ya, itu bisa dengan ya cara yang ihsan, cara yang lembut, cara yang benar. Ya, karena ya memang benar teman-teman. Ya, amar ma'ruf nahi munkar itu ada ilmunya juga. Ya, jangan kemudian kita hanya bermodalkan semangat ya amar ma'ruf nahi munkar. Ya, segala halnya kita langsung main ya hajar dan lain sebagainya. Ya, enggak seperti itu. Kalau seperti itu ya takutnya ya citra agama kita itu akan menjadi buruk, dan terbukti teman-teman. Ada memang yang disalahgunakan, disalahartikan oleh para penegak ya oknum ya amar ma'ruf nahi munkar. Mereka itu hanya bermodalkan semangat ya, tanpa memperhatikan, tanpa melihat terlebih dahulu, tanpa mempelajari terlebih dahulu ilmu fikihnya teman-teman. Ya, akhirnya dampaknya ya keburukan itu sendiri, khususnya bagi nama baik ya umat Islam itu sendiri teman-teman. Jadi kesimpulannya teman-teman ya, entah itu dari pernyataan Gus Miftah dan Buya Yahya, sebenarnya ini ya kurang lebih mirip lah. Tetapi Gus Miftah ini hanya ya menyalahkan saja sepenuhnya kepada orang-orang yang mereka itu teriak-teriak untuk menutup ya warung makan di siang hari bulan suci Ramadan. Buya Yahya tidak. Buya Yahya itu lebih kepada memberikan ya solusi, bahkan memberikan nasihat. Artinya Masya Allah lebih jelas lah penjelasan daripada Buya Yahya. Dan seperti inilah yang harus kita butuhkan teman-teman. Dan yang seharusnya kita butuhkan adalah yang seperti ini. Ya, kita tidak mudah gampang menjustifikasi seseorang, ya, menyalahkan seseorang, tetapi ya lebih melihat kepada keadaannya terlebih dahulu. Nah, kalau kita telah lihat keadaannya, maka kita berikan solusi. Ya, kita bisa memberikan pandangan yang berbeda. Dan itulah lagi-lagi teman-teman ya bedanya orang yang berilmu dengan tidak berilmu. Ya, bedanya orang yang memiliki ilmu, ya orang yang memang pantas disebut ulama, dengan orang yang tidak memiliki ilmu dan tidak pantas disebut ulama. Ya. Dan seperti biasa, gimana nih menurut kalian teman-teman? Ya. Apakah kalian sependapat, setuju dengan ya asumsi umat ya netizen bahwa Gus Miftah ini yang ngotot untuk membuka warung makan ya, ngotot untuk agar kiranya restoran itu tetap buka di siang hari pada bulan suci Ramadan? Itu karena memang beliau ini peduli terhadap pelaku UMKM bergerak di kuliner, atau justru karena memang berangkat dari pribadi diri beliau sendiri? Ya, gimana nih menurut kalian? Coba kalian komen di kolom komentar di bawah. Insya Allah kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.